Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Zumratul Hasanah dari kelas A3 PGSD 2021. Nah, kali ini saya akan mewawancari guru-guru tentang kurikulum pembelajaran. Untuk soal yang pertama, perubahan kurikulum itu sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan sekolah dasar, di mana pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP, setiap mata pelajaran diajar secara terpisah. Sedangkan dalam kurikulum 13, beberapa mata pelajaran dipelajari dalam satu tema. Dampak positifnya adalah yang pertama, mempermudah guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, karena dalam satu tema terdapat beberapa mata pelajaran. Dampak negatifnya, guru sulit menilai kemampuan siswa dalam proses penilaian hasil belajarnya karena harus dipisah pada setiap mata pelajaran. Pertanyaan yang kedua tentang konsep merdeka belajar. Menurut saya, merdeka belajar ini sangat bagus apabila sarana dan prasarana dalam satu sekolah itu mendukung, karena guru bisa menyampaikan pelajaran dengan alat peraga dan menggunakan beberapa metode pembelajaran masa kini, sehingga dapat memotivasi murid untuk bisa mengemukakan pendapatnya, bisa mengeluarkan gagasannya, dan juga bisa memahami materi yang dipelajari dan disampaikan oleh gurunya. Terima kasih, itu menurut pendapat saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya perubahan kurikulum di Indonesia yang mana tujuannya sudah pasti atau tentu itu sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita, yaitu Indonesia, di mana bahwa kurikulum yang digunakan di sekolah ini menurut pendapat saya memang harus disesuaikan dengan perubahan zaman. Artinya perlu banyak revisi-revisi mengikuti daripada perkembangan zaman. Ya contohnya sekarang kita masuk ke dalam era digital, di mana kita harus memanfaatkan yang namanya media-media pembelajaran di era digital ini. Ya contohnya misalkan ada aplikasi yang namanya Google Form, ada aplikasi yang namanya Classroom, dan itu merupakan suatu media-media pembelajaran yang dapat kita gunakan. Dan itulah makanya perubahan-perubahan kurikulum di negara kita ini tentunya untuk perbaikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita, agar kualitas pendidikan di negara kita itu menjadi lebih baik. Dan selanjutnya saya mengutip dari perkataan Pak Nadiem bahwa konsep merdeka belajar itu adalah untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani oleh pencapaian skor atau nilai. Artinya bahwa anak itu merasa bahagia dalam sebuah proses pembelajaran. Ya contohnya misalkan bahwa semua siswa itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda atau kemampuan yang berbeda. Contohnya misalkan ada satu anak yang sangat lemah dalam pelajaran matematik, tetapi dia memiliki kompetensi yang bagus dalam bidang misalkan olahraga. Nah itu artinya bahwa merdeka belajar ini bertujuan untuk menggali potensi-potensi siswa agar bakat itu tergali sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah itu, dan juga merdeka belajar ini tidak terfokus oleh satu tempat. Artinya ketika dalam proses pembelajaran kita tidak fokus di dalam kelas, kita bisa melakukan pembelajaran ini outing kelas atau di luar kelas, ya, atau misalkan kita melakukan kegiatan outing kelas atau bisa melakukan kegiatan pengamatan langsung, sehingga pembelajaran ini terjadinya diskusi antara guru dan siswa, ya. Jadi bukan seperti di kelas guru menyampaikan materi lalu siswa mencatat. Nah, sehingga kalau misalkan di luar ruangan atau di ruang kelas, nah itu akan terjadinya sebuah komunikasi yang baik antara guru dan siswa, sehingga materi yang disampaikan oleh guru itu bisa diserap oleh siswa. Mungkin itu saja jawaban dari saya atau pendapat dari saya berkaitan dengan kurikulum dan implementasi pembelajaran.
Mudah-mudahan jawaban dari saya ini tidak puas sehingga bisa mencari jawaban-jawaban yang lain. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya Zumratul Hasanah dari kelas A3 PGSD Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Sebelumnya Bapak, saya meminta waktunya untuk mewawancari Bapak, Ya, silakan. meminta pendapatnya bagaimana pendapat Bapak tentang perubahan kurikulum yang saat ini terjadi di Indonesia. Memang di tahun 2020 sejak adanya pandemi COVID itu ya, tepatnya di bulan Maret itu terjadi perubahan ya, karena situasinya itu seperti anak-anak aja belajarnya di rumah. Yang tadinya sebelum Maret 2020 itu kan ada kurikulum 2013 ya yang utuh. Nah, sementara pas di bulan Maret tahun 2020 adanya pandemi itu, nah ada kurikulum yang dilakukan menurut Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tidak salah itu ya. Ada yang disebut kurikulum darurat ya. Nah, kurikulum darurat itu diantaranya perubahannya adalah pengerjaan RPP-nya yang disederhanakan, yang boleh dibilang RPP 1 bulan ya. Jadi sejak itu diberlakukan kurikulum darurat pada tiap-tiap satuan pendidikan ya. Itu anak-anaknya pun belajar dari ya waktunya juga 2 menit 2 jam gitu ya per hari ya. Jadi sejak itulah ya kurikulum juga. Nah, sementara sekarang ini sudah mulai diberlakukan kembali ya, ada kurikulum yang namanya kurikulum Merdeka ya. Nah, akan diberlakukan tahun 2022-2023 ya. Nah, untuk sekolah penggerak pertama ya. Nah, sekolah penggerak itu memberlakukan kurikulum Merdeka yang diberlakukan untuk kelas 1 sampai kelas 4. Namun sekolah-sekolah yang tidak disebut atau kategori sekolah penggerak boleh memilih kurikulum 2013 yang utuh, atau boleh ya mengambil kurikulum darurat tadi gitu. Terus bagaimana pendapat Bapak tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar? Ya, karena saat ini di sekolah kita, khususnya di kecamatan atau di Kabupaten Bekasi, belum ada sekolah penggerak ya, atau belum diberlakukan kurikulum baru tersebut atau kurikulum Merdeka Belajar, sehingga implementasinya kita belum lihat. Ya, mudah-mudahan ya menjadi lebih baik gitu ya, karena secara teori kurikulum Merdeka Belajar ini ya diantaranya seperti RPP saja itu sudah melihat setiap siswa harus diberlakukan berbeda, karena ada yang disebut dengan RPP diferensiasi ya. Nah, itu jadi guru itu harus bisa melihat perbedaan siswa di dalam kelas ya, karena sementara ini kan yang kita lihat ya, guru-guru itu mengajarkan siswanya ya hanya sama gitu-gitu aja, maksudnya sama ratakan gitu. Sementara kan setiap siswa itu ada cara belajarnya unik gitu kan, masing-masing punya karakter ya. Ada tipe belajarnya kinestetik, ada audiovisual dan lain-lain. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih atas waktunya.